Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 12 pada ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-48. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, atas pagi yang Tuhan anugerahkan kami bersyukur. Atas istirahat yang baik yang kami boleh rasakan kami juga bersyukur. Pagi ini sebelum kami memulai berbagai aktivitas yang sudah kami rancangkan untuk kami kerjakan, kami memohon penyertaan Tuhan dalam bimbingan firman Tuhan. Sebab kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada petunjuk, ada bimbingan, dan juga arahan agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, agar hari ini boleh kami lalui dalam iringan berkat dan rahmat Tuhan. Karena itulah kami sediakan waktu kami sejenak untuk merenungkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya setiap kami dalam naungan Roh Kudus-Mu dapat memahami sabda-Mu dengan baik dan punya kerinduan untuk melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Injil pasal 12, Lukas pasal 12 ayat 41 sampai 48. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa, ia akan menerima, tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan memulai khotbah saya dengan pembicaraan yang pernah saya jalani bersama dengan pemanen-pemanen kelapa sawit. Ketika siang hari sangat terik dan pemanen-pemanen itu masih bekerja, cukup berat apa yang mereka lakukan karena harus memanen kelapa sawit yang tinggi dan harus membawa kelapa sawit yang berat sekali itu ke pinggir jalan agar dapat dimuat di kendaraan truk saat itu. Hingga banyak dari mereka yang kadang mengeluh, "Kami kok harus bekerja berat seperti ini, sulit untuk menjalani hidup sekarang ini." Di tengah keluhan itu, kadang mereka juga bersuara mengungkapkan keiri hatian mereka terhadap yang lain. Mereka berpikir kalau mandor itu enak, kerjanya cuma lihat-lihat saja, catat-catat saja, dan tidak perlu kerja berat seperti kita, katanya.
Lalu salah seorang berkata dengan lantang, dia bilang, ya jelas itu mandorkan sekolah kalau kamu tidak sekolah. Kenapa dulu ketika orang tuamu menyuruh kamu sekolah, kamu tidak mau sekolah? Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, itu yang lewat cerita itu saya mengajak kita untuk melihat kadang penyesalan itu memang selalu datang terlambat dan tidak pernah datang dahulu. Orang-orang ini menyesal karena dulu tidak sekolah dengan baik, tidak belajar dengan baik. Nah, artinya dari cerita ini saya mengajak kita juga untuk melihat bahwa sebenarnya orang itu sudah tahu akan banyak hal, tetapi banyak dari mereka yang tidak sadar akan hal itu. Nah, ini juga yang diungkapkan oleh Yesus ketika Yesus menjawab pertanyaan Petrus. Ketika Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang kewaspadaan. Siapakah hamba-hamba yang dimaksud itu? Siapakah pengurus rumah yang dimaksud itu? Siapakah pelayan yang dimaksud itu? Apakah hanya mereka atau semua orang? Lalu Yesus mengatakan sebenarnya banyak orang yang tahu tapi sedikit orang yang sadar. Jadi Yesus mengajak supaya murid-murid menjadi orang-orang yang sadar dan tahu akan tanggung jawabnya, juga membuat banyak orang di sekeliling mereka juga akhirnya sadar dan tahu akan apa yang dikehendaki Tuhan sebagai orang percaya. Artinya Yesus menekankan dan mengajak mereka sebagai pengikut Yesus, mereka harus sadar akan keselamatan yang diberikan oleh Yesus, tapi juga harus menyadari ada tanggung jawab di balik itu yang harus juga mereka emban sebagai orang-orang percaya, yaitu melaksanakan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ada kesadaran dan ada keinginan untuk bekerja bagi pelayanan. Tidak hanya menerima keselamatan lalu tidur-tidur dan ketika Tuhan datang diselamatkan. Tidak seperti itu. Memang keselamatan itu adalah anugerah dan gratis, tapi bukan berarti itu murahan dan seenaknya kita bisa berlakukan itu seolah-olah kita sudah mendapatkan keselamatan dan kita hanya tinggal duduk diam, tidak perlu menanti dan melakukan apapun sampai akhirnya Tuhan datang dan kita menjadi orang-orang yang selamat. Tidak sesederhana itu. Sebagai orang percaya kita juga dipanggil untuk dapat membagikan apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita, untuk menyaksikan, menjadi garam dan terang. Itu panggilan kita sampai nanti Tuhan datang kembali. Mengenai waktu, kita tidak perlu memperdebatkan hal itu karena hanya Tuhan yang tahu. Yang bisa kita lakukan adalah bekerja dengan sungguh-sungguh saat ini, melayani dengan sungguh-sungguh, bersaksi dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Allah. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan saat ini bagi kehidupan kita untuk memulai aktivitas kita di pagi ini? Nah, baru-baru pemerintah di berbagai tempat menempatkan atau memasang kamera CCTV di berbagai jalanan. Kepolisian lalu lintas menerapkan yang namanya e-tilang. Ketika e-tilang itu ditetapkan, orang sekarang sudah mulai waspada dalam mengendarai motor. Takut-takut nanti mereka diamati oleh CCTV itu dan bisa ditilang ketika mengurus perpanjangan surat kendaraan. Artinya sebenarnya mengenai aturan itu, apakah memang harus ada pengawasan yang ketat dulu baru orang-orang bisa berkendara dengan hati-hati? Sebenarnya orang sudah tahu bahwa jalan raya itu punya banyak orang, dan karena itu ketika seseorang mengendarai kendaraan, dia harus menghargai orang lain, karena apa yang dia lakukan di jalanan bisa mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan orang lain. Sebenarnya peraturan itu sudah seharusnya orang tahu dan sudah sepantasnya juga orang sadar. Maksudnya kita diingatkan sebenarnya banyak hal yang sudah kita tahu tapi kita tidak sadari dalam kehidupan ini. Kita asik dengan kepentingan kita karena kita mau tahu dan menyadari bahwa kita tidak hidup sendirian, kita hidup juga bersama dengan orang lain dan kita juga hidup untuk Tuhan. Karena itu diawasi atau tidak, seharusnya panggilan untuk bersaksi dan melayani itu tetap kita semua miliki. Dan yang kedua, tentunya semua itu harus dilandasi dengan sukacita. Nah, ibu bapak, menyangkut hal ini,
eh, saya mengajak kita juga untuk melihat mengenai sebuah contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan beriman kita sebagai orang-orang yang percaya, untuk menyadari. Banyak orang merasakan kalau hari Senin itu adalah hari yang menyebalkan, atau dalam ungkapan bahasa Inggris I hate Monday. Sehingga ketika memulai hari Senin rasanya langkah itu berat. Mau bekerja, mau mulai pekerjaan, aktivitas dan rutinitas lagi kayaknya berat. Tidak ada kenyamanan. Kalau sudah mau masuk Senin rasanya berat sekali. Tidur juga tidak nyaman karena Senin biasanya selalu banyak tugas, selalu menjadi beban. Sehingga ketika memasuki Senin setelah habis akhir pekan bukannya segar, tapi malah terbeban. Besok sudah Senin lagi, besok sudah kerja lagi. Itu yang ada di pikiran banyak orang, memang tidak semua orang. Tapi banyak orang punya pikiran seperti itu. Nah, kalau itu terjadi artinya banyak orang melakukan dan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan keadaan terpaksa dan tidak ada sukacita dalam hal ini. Nah, sebagai orang percaya kita dihimbau dan juga diminta untuk melakukan pekerjaan dan karya kita dengan sukacita. Kenapa? Karena pekerjaan itu adalah ibadah. Di GPIB, ibadah kita mengakui ada dua ibadah, ibadah ritual dan ibadah aktual. Ibadah ritual itu adalah ibadah yang dibatasi oleh tempat dan waktu, seperti ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pekat, dan lain sebagainya. Tetapi ibadah aktual adalah hal yang kita lakukan sehari-hari. Artinya hidup kita itu adalah ibadah, pekerjaan kita juga itu adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan sudah sepantasnya kita lakukan itu dengan sukacita, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan dan sebagai wujud persembahan kita kepada Tuhan. Martin Luther pernah mengatakan bahwa ketika seseorang itu menjadi tukang sapu, baiklah ia melakukan tugas itu bukan karena sekedar agar tuannya melihat bahwa hasil sapuannya bersih, tapi biarlah ia melakukan itu dengan sukacita sambil melayani Allah. Artinya ketika dia jadi tukang sapu, jadilah tukang sapu yang memuliakan Allah dengan hasil yang maksimal. Nah, sebagai pekerja kita juga harus menyadari dalam aktivitas yang akan kita jalani di minggu ini, yang kita akan mulai di Senin ini, mari kita memulainya dengan sukacita. Mari kita memulainya dengan semangat bahwa kita melakukan itu bukan sekedar untuk mencukupkan kehidupan kita, mencari rezeki bagi kita di hari ini, tapi kita melakukan itu untuk kemuliaan Allah, sehingga kita sedapat mungkin menjalani itu dengan sukacita. Kalau itu terjadi, maka pekerjaan dan karya kita bukan menjadi beban, tapi menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang yang kita layani atau orang yang bekerja sama dengan kita dimanapun kita berada. Selamat menjalani aktivitas di pagi ini dengan sukacita, dan jadikanlah aktivitas kita di hari ini sebagai berkat, dan di situ biarlah Tuhan juga boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dalam aktivitas hari ini. Amin. Mari kita bersahati dan mendoakan kehidupan kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pagi ini kami boleh diingatkan bahwa sebagai orang-orang yang diselamatkan, kami punya tanggung jawab. Ketika kami melihat keselamatan itu sesuatu yang mahal dan berharga, sudah sepatutnya kami juga menjalani hidup ini dan menganggap keselamatan itu sebagai harga yang mahal yang kami wujudkan dalam karya dan kerja kami sehari-hari, supaya kami boleh menjalani itu tidak sekedar hanya sebagai kewajiban dan rutinitas, tapi kami boleh menjalani aktivitas kami dengan sukacita sebagai wujud kami memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan buat ingatan yang Engkau berikan kepada kami lewat firman-Mu. Kami mau menjalankan aktivitas di pagi ini dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Iringi langkah kami Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, jauhkan kami dari berbagai macam mara bahaya ketika kami bekerja, dan biarlah
kami senantiasa boleh menyadari tanggung jawab pekerjaan dan aktivitas yang kami mulai lakukan hari ini, semuanya kami tujukan pertama-tama bagi kemuliaan Allah, agar lewat itu kami boleh diberkati dan orang-orang di sekeliling kami juga boleh merasakan berkat-Nya. Bapa Surgawi, dalam pagi ini kami juga mendoakan bangsa dan negara kami yang bergumul dengan masalah pandemi ini dan juga tentunya masalah yang lain yang mengikuti pandemi yang membutuhkan respon pemerintah dengan cepat dan tegas. Kami mohon Tuhan beri hikmat, kesehatan, dan kekuatan pada seluruh pemimpin kami, sehingga mereka dapat beraktivitas dan juga memimpin negeri ini dalam tuntunan hikmat Tuhan, dapat menerapkan apa yang baik, apa yang tepat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa di surga, kami pun mendoakan mereka tim keamanan yang bekerja siang dan malam untuk menjaga dan membatasi penyebaran wabah COVID-19, dan juga tim medis yang bekerja luar biasa di garis depan untuk memberikan vaksin dan juga merawat mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berada di Makassar yang bergumul ketika ada ancaman teror di sana, ketika bom meledak kemarin di Makassar. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang beragama Katolik di dalam menghadapi teror ini. Biarkan mereka boleh meresponnya dalam kebersamaan dan dalam iman, juga dalam cinta kasih, tidak mendahulukan emosi. Dan berkati juga kami sebagai orang percaya di Indonesia untuk dapat menjadi saksi. Kami boleh melihat ini bukan sebagai suatu pancingan untuk membalas dengan emosi, tapi pancingan untuk membuktikan kualitas iman kami sebagai orang percaya. Kualitas iman yang dapat mengasihi meski dibenci, mampu tersenyum meski ditekan, mampu bangkit di dalam menciptakan kedamaian, bukan memperkeruh masalah. Tuhan beri kekuatan agar pihak Katolik boleh merespon dengan positif, demikian juga pihak PGI. Dalam kerjasama di lintas agama, Tuhan pun memberkati, supaya semakin mempererat perbedaan-perbedaan yang ada, tidak membuat kami semakin menjauh, tapi semakin menguatkan dan semakin waspada satu dengan yang lain untuk menciptakan kehidupan yang damai di tengah berbagai perbedaan yang ada di bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan mereka orang-orang yang menderita karena teror ini, dan juga mereka yang menderita karena wabah COVID-19 dimanapun mereka berada. Tuhan mendampingi, menguatkan, dan menyertai. Bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, bagi mereka yang terhimpit untuk mencari rezeki yang baik di pagi ini, Tuhan topang dan sertai, berikan semangat dan kekuatan untuk mereka bangkit dan tidak menyerah terhadap tantangan hidup yang berat di masa ini. Dan pakai kami juga bila mana kami berlebihan untuk juga sudi berbagi, rindu berbagi bagi mereka yang benar-benar mengalami penderitaan dan pergumulan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memulai aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.